Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai sekarang ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan proses perkuliahan sampai sekarang ini. Kemudian salawat dan salam kepada tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliaulah telah membawa kita dari yang dulunya gelap sampai sekarang ini yang kita rasakan kita bisa bebas menuntut ilmu. Kemudian langsung saja kami dari kelompok 10 akan memaparkan pemanfaatan komputer di bidang industri, di mana anggota dari kelompok 10 itu yang pertama itu dengan saya sendiri Aswar, kemudian ada Akmaluddin dan Nasrullah. Baik, langsung saja ke materinya, di mana kemajuan industri di industri komponen elektronika atau IC telah mendorong terciptanya perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Kemajuan teknologi elektronika tidak lepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor khususnya silikon. Manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai dari sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis dan data hasil penelitian maupun untuk mengoperasikan program-program yang menyelesaikan problem-problem ilmiah. Ya, yang seperti kita rasakan ini yaitu merekam video. Ini adalah salah satu pemanfaatan komputer pada contoh sekarang ini. Kemudian, pada bidang tertentu, komputer membantu juga meningkatkan efisiensi dan mendorong munculnya inovasi baru, khususnya di bidang industri. Istilah industri berasal dari bahasa Latin yaitu industria, yang artinya buruh atau tenaga kerja. Sekarang ini istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kemudian fungsi komputer dalam bidang industri. Yang pertama itu mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Jadi fungsi dari komputer itu adalah salah satunya yaitu mengendalikan kecepatan mesin produksi yang tinggi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kemudian dalam bidang industri otomotif berfungsi untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis, karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi beda dengan manusia, serta dapat digunakan secara otomatis. Jadi kelebihan dari komputer dalam bidang industri itu dapat membantu segala sisi. Kemudian bidang industri perfilman. Semua efek-efek di dunia akting, animasi, dan penyutingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Nah, yang seperti kita rasakan film action, kita sering menonton film yang di luar negeri itu mempunyai efek yang sangat bagus, sehingga kita yang menontonnya juga lebih menarik. Kemudian di bidang industri rekaman, untuk mendapatkan hasil suara yang bagus perlu pengaturan perekaman dan modifikasi suara dengan media komputer, serta mencetak lagu-lagu dibantu dengan sistem komputer. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada penggunaan komputer dalam bidang industri. Yang pertama itu kelebihannya. Jadi kelebihannya itu proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia, sehingga mengurangi resiko fisik kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh manusia. Kemudian proses produksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Ini adalah keuntungan. Kemudian menghemat biaya produksi. Kemudian kekurangannya yaitu penyempitan lapangan kerja karena banyak tergantikan oleh teknologi. Jadi kekurangan dari pemanfaatan komputer di bidang industri yaitu mengurangi lapangan kerja bagi manusia, yang dimana awalnya dulu itu dikerjakan oleh manusia, tetapi dengan adanya
produktivitas dan efektivitas terhadap komputer, pemanfaatan di bidang industri sehingga tergantikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yang dimana lanjutannya yaitu contoh penerapan komputer di bidang industri. Yang pertama, robot untuk industri, di mana fungsi robot di industri pada umumnya ditunjukkan untuk mengganti peran manusia dalam melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan ketelitian tinggi, waktu dan tempat mengandung resiko tinggi terhadap keselamatan kerja, di mana industri mobil paling banyak memanfaatkan robot untuk melakukan perakitan. Definisi robot menurut Robot Institute of America adalah lengan manipulator berfungsi banyak yang didapat diprogram untuk menggerakkan bahan-bahan suku cadang, peralatan, dan alat instruksi lainnya melalui berbagai program pergerakan untuk melaksanakan berbagai macam tugas dalam industri pembuatan mobil. Yang kedua, struktur robot dan kegunaannya. Robot industri pada umumnya itu terdiri dari sebuah bangunan besar dengan beberapa lengan lengkap dengan penjepit sensor peralatan pada ujungnya, di mana struktur robot dapat dibagi menurut bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian robot, yaitu manipulator, di mana basisnya atau bagian ini dapat digeser secara terbatas. Yang kedua, pengendali, di mana di sini terdiri dari komputer atau antarmuka dan perangkat lunak. Yang ketiga, sumber daya, di mana di sini robot bertenaga listrik paling baik. Berikutnya, peralatan ujung, di mana di sini peralatannya itu penjepit dan penyemprot, las dan sebagainya. Adapun sensor, di mana di sini dapat mengukur perubahan keadaan robot termasuk posisi lengan robot pada saat bekerja. Berikutnya, keuntungan robot, di mana kehadiran robot dapat mempengaruhi proses industri dalam beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, jam kerja pabrik bertambah sehingga mudah melakukan pergantian alat, otomatis skala kecil dapat diwujudkan. Yang kedua, kestabilan dan meningkatkan kualitas produk sehingga variasi hasil produk berkurang. Yang ketiga, meningkatkan dalam manajemen produksi sehingga berkurangnya tenaga kerja dan mempengaruhi masalah personalia dan mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil. Yang keempat, lingkungan kerja yang manusiawi, di mana di sini pekerja tidak usah bekerja di daerah yang berbahaya dan tidak bekerja secara melihat atau menonton. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemudin. Kali ini saya akan menjelaskan kegunaan komputer di bidang industri. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah perkembangan industri. Jadi, perkembangan industri diawali dengan kebangkitan industri Amerika. Kemudian muncul pesaing barunya yang menghebohkan dunia dengan kemunculan negara Jepang sebagai negara industri terkenal, bahkan dijuluki sebagai pemimpin industri dunia. Misalnya, seperti kita lihat banyak sekali industri-industri Jepang yang sangat-sangat terkenal baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti industri motor, di mana industri kendaraan bermotor ini dikuasai oleh merek-merek Jepang seperti Honda, Toyota, Nissan, Daihatsu dan lain-lain sebagainya. Jadi keberhasilan
keberhasilan Jepang sebagai negara industri bukan hanya dipengaruhi oleh gaya manajemen dan kedisiplinan yang tinggi, namun hal ini juga dikarenakan karena adanya pemanfaatan komputer dan robot yang sangat-sangat efektif, sehingga Jepang dapat terkenal sehingga bahkan dapat mengekspor robot ke luar negeri, bahkan dijuluki sebagai pengekspor robot terkemuka di dunia. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan kegunaan komputer di bidang industri. Jadi kegunaan komputer di bidang industri industri sekarang ini telah meluas digunakan karena mungkin proses produksi dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk menguasai numerik atau penguasaan proses atau kontrol proses. Jadi semua teknologi tersebut tidak menggunakan sistem manual atau dijalankan oleh manusia. Penguasaan numerik kontrol berarti pengawasan secara otomatis terhadap posisi dan operasi mesin-mesin yang digunakan. Mesin-mesin yang digunakan, sehingga komputer dalam penguasaan ini dapat digunakan pada industri yang membuat proses produksi dan mengatur secara otomatis variabel yang mempengaruhi proses produksi itu sendiri. Jadi di bidang industri ini, komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Misalnya CNC, Computer Numeric Control. Penguasaan numerik atau perhitungan CAM atau Computer Aided Manufacture atau CAD, Computer Aided Design, yaitu untuk merancang bentuk desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah pabrik industri. Misal sebuah mesin serbaguna dalam industri metal. Banyak pula mesin-mesin dalam industri garment dilengkapi dengan kontrol komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat border dan lain sebagainya, sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan industri yang ada di sekitarnya. Baik, langsung saja saya menjelaskan kesimpulan dari penerapan komputer dalam bidang industri. Jadi, penerapan komputer dalam industri sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan produktivitas, serta penerapan komputer dalam bidang industri ini juga memungkinkan proses produksi dalam industri lebih efisien dan efektif. Sehingga dengan adanya teknologi komputer di bidang industri ini, sebuah organisasi hingga langkah produksi dapat direncanakan dengan lebih matang, sehingga industri mampu membuat perencanaan jangka pendek jauh dengan lebih tepat. Perkembangan teknologi komputer di bidang industri juga telah melahirkan penggunaan robot dalam menyelesaikan sebuah tugas, sehingga pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia dapat dikerjakan oleh robot. Baik, itu saya dapat sampaikan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami semua hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Jadi, izinkan saya menutup presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya cukup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.